Pro kontra ambang batas parlemen, karpet merah untuk parpol kecil. Pemilu masih 3 tahun lagi, akan tetapi Senayan sudah gonjang-ganjing. Penyebabnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ketentuan ambang batas parlemen, parliamentary threshold, sebesar 4% suara sah nasional. Putusan MK itu membuka peluang partai kecil untuk melenggang memiliki kursi di DPR. Perbedaan penafsiran putusan MK itu semakin mengemuka di kalangan partai politik. Partai Demokrat secara tegas menyuarakan penolakan. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Hairon menilai, ambang batas masih diperlukan untuk menyederhanakan jumlah partai politik yang duduk di legislatif agar lebih efektif. Ambang batas parlemen dimaksudkan untuk merampingkan partai politik, kata Herman kepada tribunnews.com, Minggu, 1 Februari 2026. Oleh karenanya ambang batas ini diperlukan, dan besarannya dapat dibahas nanti pada revisi UU Pemilu sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi, tegas Herman. Lain lagi politikus Nasdem M. Rifki Nizami Karsayuda yang mengusulkan ambang batas PT justru seharusnya ditingkatkan menjadi 57%. Ketua Komisi 2 DPR itu mengusulkan besaran itu tak hanya diterapkan di tingkat nasional, tapi juga di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Kenaikan ini penting untuk konsolidasi demokrasi, menghasilkan pemerintahan yang efektif, dan mewujudkan partai politik yang terinstitusionalisasi, katanya. Pendapat berbeda digaungkan Wakil Ketua Umum DPP PAN Edi Suparno. Dia mendukung penghapusan ambang batas parlemen dan pencalonan presiden, presidential threshold. Kita termasuk di antara partai yang dari dulu memang menginginkan adanya penghapusan ambang batas, baik itu pilpres maupun untuk pemilihan legislatif, kata Edi di Kompleks Parlemen, Senayan. Edi menilai penghapusan ambang batas itu seharusnya dapat diimplementasikan, misalnya seperti pemilihan DPRD. Nanti yang tidak cukup kursinya, ya kemudian bergabung membentuk fraksi gabungan gitu. Supaya apa? Supaya ya masyarakat yang sudah memilih legislatornya maupun partainya, itu masih tetap bisa menyalurkan aspirasinya melalui anggota DPR ataupun partai yang dia pilih. Lanjutnya, anggota Komisi 2 DPR Muhammad Hozin tak sepakat. Dia menilai usulan PAN untuk menghapus PT akan berdampak pada banyaknya jumlah partai di Senayan. Penghapusan PT malah akan menjadikan multipartai yang tidak sederhana. Jumlah partai di parlemen dipastikan makin banyak. Tapi sebagai usulan ya sah-sah saja. Nanti menambah diskursus dalam pembahasan revisi UU Pemilu, kata Hozin dalam siaran pers yang diterima wartawan, Jakarta, Jumat, 30 Januari 2026. Legislator fraksi PKB ini mengatakan usulan pembatasan pembentukan fraksi di parlemen seperti yang terjadi di DPRD merupakan pilihan kebijakan yang tak ideal. Makin mengaburkan ideologi partai, fragmentasi di parlemen juga tetap akan tampak, ujar Hozin. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, pihaknya lebih memilih berhati-hati di tengah dinamika politik perubahan regulasi pemilu, terutama terkait ambang batas parlemen. Menurutnya, Gerindra masih dalam tahap pengkajian teknis yang mendalam guna memastikan stabilitas demokrasi di masa depan. Kami masih melakukan simulasi-simulasi politik, kata Dasko. Sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia, Gerindra memandang penentuan PT bukan sekadar soal kepentingan internal partai. Dari Partai Gerindra akan melakukan pengkajian dan membahas, sebelum kemudian akan dikeluarkan sikap resmi partai, ungkap Dasko. Secara terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan kajian terhadap PT. Ini melakukan kajian, karena kita harus berbicara bagaimana di tingkat provinsi, bagaimana di tingkat kabupaten kota, kata Hasto di Gedung Megawati Institute, Jakarta Pusat. Kita juga harus melihat bagaimana kehendak rakyat di dalam melihat pentingnya aspek-aspek representasi melalui keberadaan partai politik di parlemen. Ia menambahkan, MK telah menghapus ketentuan ambang batas parlemen, parliamentary threshold, sebesar 4% suara sah nasional yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Namun, penghapusan ini tidak berlaku untuk pemilu DPR 2024. MK menyatakan ambang batas parlemen tetap konstitusional untuk pemilu 2024, tetapi bersifat konstitusional bersyarat untuk pemilu 2029 dan seterusnya. Putusan ini tertuang dalam amar putusan MK nomor 116 PU 21 2023 yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, dibacakan dalam sidang pleno MK pada 29 Februari 2024 yang lalu. Pada Pileg 2024, Partai Persatuan Pembangunan, PPP, terlempar dari Senayan karena tak mencukupi PT 4%. Begitu juga Partai Solidaritas Indonesia, PSI, yang tak bisa menembus kursi Senayan. Raihan suara caleg PPP, PSI,
dan partai gurem lainnya jadi hangus. Ini juga yang jadi pertimbangan MK menghapus PT 4%. Dalam sidang MK, Wakil Ketua MK Saldi Isra mengungkap data jutaan suara sah tidak terkonversi menjadi kursi, seperti pada pemilu 2004, 18% suara hangus, dan pemilu 2019, 9,7% suara hangus. Kondisi ini dianggap mereduksi hak rakyat sebagai pemilih dan mengurangi representasi politik di parlemen. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamaluddin Ritonga, mengatakan, semakin kecil suara hangus, semakin besar peluang partai kecil memperoleh kursi di DPR sehingga keberagaman ideologi tetap terjaga. Ia melihat hanya ada dua kemungkinan tafsir dari putusan MK, ambang batas dihapus, atau tetap ada tetapi di bawah 4%. Menurut Jamaluddin, jika putusan itu dimaksudkan untuk menghapus ambang batas parlemen, maka seluruh partai harus mengikutinya tanpa tambahan tafsir. Namun, jika MK masih membuka kemungkinan adanya ambang batas, perlu diperjelas apakah di bawah 4% atau justru boleh di atas 4%. Dengan begitu, perdebatan di parlemen hanya tinggal berapa ambang batas yang dapat disepakati. Jelasnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi, MK, RI, yang menghapus ketentuan ambang batas parlemen, parliamentary threshold, sebesar 4% suara sah nasional, memberi peluang bagi partai politik, parpol, kecil untuk melenggang memiliki kursi di Senayan, DPR RI. Meski begitu, perbedaan penafsiran putusan MK itu semakin mengemuka di kalangan partai politik saat ini. Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya, Unsri, Dr. Muhammad Husni Tamrin mengatakan, jika batas minimal agar sebuah partai bisa ikut dihitung dalam pemilu. Ambang batas parlemen itu atau disebut dengan parliamentary threshold atau PT, itu sederhananya batas minimal suara agar sebuah partai itu bisa ikut dihitung untuk dapat kursi di DPR. Ya, merupakan instrumen desain kelembagaan untuk menyeimbangkan dua tujuan yang sering tarik-menarik antara governability yang dicapai melalui parliamentary threshold tinggi versus representasi melalui parliamentary threshold yang rendah. Di satu sisi, PT tinggi itu akan membuat parlemen tidak terlalu ramai, tidak terlalu riuh, sehingga pembentukan koalisi dan pengambilan keputusan akan lebih mudah, akan dapat menekan biaya tawar-menawar politik dan mendorong konsolidasi partai. Di sisi lain, ada risikonya, yaitu sebagian suara pemilih jadi hangus karena partai yang tidak mencapai batas itu tidak mendapat kursi sama sekali. Dia akan menciptakan waste votes, suara sah yang tidak ikut terkonversi menjadi kursi, dan bisa menjadi barrier to entry yang mengunci kekuatan baru. Padahal secara sosial dukungannya nyata. Jadi perdebatan pro kontra, apakah PT tinggi atau PT rendah, itu sebenarnya soal pilihan. Kita ingin sistem yang lebih rapi dan stabil, atau representasi yang lebih luas meski koalisinya lebih rumit. Terus pertanyaannya, kalau ambang batas itu diturunkan, apakah itu akan menjadi karpet merah untuk partai kecil? Tidak otomatis. Menurunkan ambang batas memang membuka peluang bagi partai yang dukungannya pas-pasan. Tapi tetap ada saringan lain. Partai harus cukup kuat di daerah pemilihan untuk bisa merebut kursi. Jadi efeknya lebih tepat disebut mengurangi suara yang terbuang, bukan langsung membuat DPR akan dipenuhi partai kecil. Nah, tentang pertanyaan untuk peluang PSI, secara logika memang mereka akan lebih diuntungkan kalau ambang batas diturunkan sampai di bawah perolehan suaranya, karena suara mereka jadi ikut berlaga dalam pembagian kursi. Tapi itu tetap bukan jaminan. Hasil akhirnya akan ditentukan oleh sebaran suara di dapil, kualitas caleg, dan kekuatan mesin partai. Dengan kata lain, aturan bisa membuka pintu, tapi kemampuan partai yang menentukan apakah bisa benar-benar masuk. Jadi, kalau threshold turun, itu akan membuka pintu, tapi untuk benar-benar masuk dan bertahan, yang menentukan tetap kapasitas organisasi dan daya tarik elektoral yang nyata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.